Beberapa hari lalu di sini terdapat hujan disertai petir yang menyambar, mengingatkan kita untuk mengulas kembali penjelasan PUIL 2011, persyaratan umum instalasi listrik. Ini ini ada sambutan dari Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Pak Jarman. Di dalam PUIL 2011 ini, pada bagian 5 sampai 54 halaman 185 yang menjelaskan terkait pembahasan susunan pembumian. Kita coba cek. Jadi susunan pembumian ini sangat penting kita ketahui, karena ini yang bisa mengamankan bangunan-bangunan sekitar dari ancaman dari sambaran petir. Nah, ini ya, pada buku ini dijelaskan contoh elektroda bumi, dan penjelasannya pada kondisi apapun elektroda bumi harus dipasang, terutama untuk sistem CT. Nah, elektroda bumi ini minimum panjangnya harus di 1,5 meter. Ini ada penjelasannya di atas. Untuk elektroda bumi jenis pipa panjang minimumnya 1,5 meter. Nah, antara ini kabelnya yang mengarah ke elektroda bumi, biasanya ini terbuat dari tembaga ya, ini cara koneknya dia harus menggunakan klem, jadi dia diklem. Ini ada contohnya juga, contoh sambungannya ini juga dibahas juga halaman 193 PUIL 2011, contoh terminal pembumian. Nah, ini untuk standarnya seperti ini. Di sini kebetulan juga ada, dan modelnya sama. Jadi ada tiang ya, ada tiang penangkal petir. Dari tiang bagian ujungnya itu ada seperti mangkok dan runcing, itu fungsinya untuk menangkap sambaran petir. Jadi petir itu tidak menyambar bangunan-bangunan karena tinggi bangunan tidak melebihi dari sistem pembumian yang ada, yaitu penangkal petir tadi. Jadi tinggi penangkal petir itu lebih tinggi dari bangunan-bangunan sekitar. Tujuannya agar petir itu nyambar, dia akan menyambar objek yang paling tinggi. Nah, saat petir itu menyambar, maka alirannya akan dialirkan ke sini menggunakan konduktor bumi, yang mana dia akan lari ke elektroda bumi dan sampai ke bumi, sehingga tidak merusak bangunan-bangunan yang lain. Nah, antar sambungannya itu menggunakan klem. Tidak lupa pada sekelilingnya itu diberi kotak pembumian. Jadi sebagai pengaman, ini ada kotak pembumian, kemudian diklem dari konduktor bumi ke elektroda bumi seperti ini. Nah, biasanya ada pengukuran rutinnya. Jadi tidak serta-merta langsung hanya dipasang seperti ini, kemudian elektroda bumi yang tadi minimumnya 1,5 setelah dipasangkan ke tanah itu ada ukuran-ukurannya. Untuk ukuran-ukurannya nanti akan kita coba bahas juga. Ini kita cukup mengetahui dulu modelnya seperti ini. Apa saja yang keperluannya itu ada untuk elektroda bumi, kemudian harus ada konduktor bumi, dan harus ada kotak pembumiannya sebagai pengaman, dan antar sambungan memerlukan klem. Dan ingat, tinggi dari penangkal petir harus lebih tinggi dari bangunan-bangunan sekitarnya. Terima kasih, semoga bisa mengingat kembali ya
pelajaran-pelajaran kita untuk pembahasan PUIL 2011. Kita refresh otak dengan kejadian-kejadian sekitar. Terima kasih.